Hey guys, it's me Spinach and welcome back to Spinach TV. Seperti bulan-bulan yang sebelumnya, di video kali ini aku juga akan membahas buku-buku apa aja yang sudah aku selesain baca di bulan September bulan lalu. Dan di bulan September lalu aku sempat baca 5 buku guys, 3 buku fisik dan 2 buku aku dengerin secara audiobook. Nah, di antara 5 buku ini ada 2 buku yang aku kasih bintang 5. Dan di antara 5 buku tersebut ada 1 buku yang kayak bikin aku trauma gitu. Penasaran apa judulnya? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, jadi sebelum aku bahas bukunya, di sini ada yang pernah komentar dari 106 2 minggu lalu. Hi Spinach, nice review, thank you. Request dong untuk review buku-buku ini. The House of Cerulean Sea, The Vanderbickers of 141st Street, dan Cantik Itu Luka. Nah, jadi 106 video ini ada 2 buku yang kamu suruh review. Jadi ya stay tune. Oke, mari kita mulai ke reviewnya. Buku pertama yang selesai aku baca di bulan September yang lalu adalah Cantik Itu Luka by Eka Kurniawan. Pertama kita lihat covernya dulu kali ya. Ini tuh hardcover, ya aku memang sengaja beli yang hardcover. Sebenarnya dari yang cover yang paperback yang warna merah itu ya, warnanya itu aku udah tertarik beli buku ini, tapi aku kayak tahan nggak beli gitu. Dan ternyata pas keluar hardcover dan warna hijau, aku nggak tahan langsung beli guys, karena cantik banget gitu loh. Kayak gini. Dalamnya sih nggak ada ilustrasi ya, memang kayak tulisan semua gitu, ada tanda tangan digital dari Eka Kurniawan penulisnya. Ya, ini tuh adalah salah satu buku yang bikin aku trauma gitu loh pas baca. Tapi aku selesain, lumayan cepet aku ini selesain bukunya karena bagus walaupun traumatize me. Ini adalah pertama kali aku baca karya dari Eka Kurniawan. Dan aku bisa bilang kalau beliau punya imajinasi yang sangat liar, sehingga bisa tercipta mahakarya ini. Kalau suruh aku deskripsi 1 kata untuk buku ini, aku ada 2 sebenarnya. Antara vulgar atau enggak gila. But in a good way, karena buku ini bagus banget. Cantik Itu Luka bercerita tentang silsilah keluarga Dewi Ayu. Jadi alur dari buku ini juga maju mundur gitu ya. Untuk di bab pertama, di bab awal, kita tuh mengikuti cerita Dewi Ayu yang bangkit dari kuburannya setelah meninggal selama 21 tahun. Kemudian dia bertemu dengan anak bungsunya yang bernama Cantik. Tapi sebenarnya sangat buruk rupa. Sebenarnya pas kasih nama Cantik, Dewi Ayu itu nggak ngelihat si bayi gitu loh. Jadi pas dilahirkan langsung dibawa sama orang gitu kan untuk dibersihin. Tapi dia sama sekali nggak ngelihat si Cantik ini. Makanya ya udah dikasih nama Cantik tanpa lihat rupanya gitu. Jadi setelah bertemu dengan si Cantik ini, kita bab selanjutnya akan dibawa mundur untuk menelusuri tokoh-tokoh lain yang lumayan banyak dan panjang ceritanya. Reading experience, pas aku lagi baca buku ini, aku tuh kayak ngerasa aku lagi baca cerita rakyat, tapi ini versi yang dewasa. Terus kalau mau ngebahas soal apa yang aku suka dari buku ini, aku bisa bilang aku suka banget sama world buildingnya. Ini tuh nggak berasa lagi baca magical realism gitu loh. Kayak bisa bikin aku ngerasa, oh ini bisa terjadi, bisa, kayak masuk aja gitu, padahal nggak masuk akal. Bayangin seorang udah meninggal 21 tahun terus bangkit lagi dari kuburan gitu, kan nggak masuk akal. Tapi pas kalian baca buku ini, ya oke, aku terima gitu, kayak gak ngerasa aneh. Jadi aku bilang kan ini tentang silsilah keluarga Dewi Ayu. Bener, karena kita bakalan ngikut dari papa mamanya Dewi Ayu, terus nanti turun ke anak-anaknya, cucu-cucunya, dan juga menantu-menantu dia. Jadi di situ ada banyak sekali karakter-karakternya, dan mungkin pas awal baca kita tuh bingung nih
bicara tentang siapa sih, apalagi bab sebelumnya itu kayak cliffhanger gitu loh, dan tiba-tiba loncat ke karakter lain, but kita tetap bisa enjoy. Itu menurut aku hebat banget sih, dia cara penulisannya itu kayak bikin kita penasaran dan ingin tahu terus lebih lanjut gitu. Setiap karakter yang ada di buku ini juga ekstrim banget dan gila dengan cara masing-masing. Apalagi kalau menyangkut soal cinta, bikin merinding tau nggak? Saking mereka sukanya, mereka tuh bisa ngelakuin apa aja. Itu yang menurut aku kayak ngeri, kayak nggak segan-segan ngelakuin apapun. Kalau bicara soal kejadian favorit atau karakter favorit kali ya, aku bisa bilang aku suka sama Kliwon ketika dia bisa menyampaikan perasaan kalau dia ini sedang sakit hati bersamaan dengan kecewa gitu. Kayak actionnya menggambarkan itu walaupun dia nggak bilang secara langsung. Jadi perbuatan dia itu menurut aku kayak ekstrim banget, tapi kayak tersampaikan gitu loh perasaannya. Jadi keren karena unexpected. Aku juga kayak kaget, ngapain dia ini, oh ternyata gini, dan aku kayak bisa tahu feelingnya saat itu gimana. So ya, aku nggak tahu gimana mau bahas buku ini tanpa spoiler. Aku pingin kalian baca dan kaget sendiri, karena menurut aku seru untuk buku ini tanpa spoiler, kaget sendiri, nggak tahu kalian lagi sebenarnya baca apaan gitu loh. Menurut aku lebih seru kayak gitu. Oh ya, sebelum kalian baca buku ini pastiin umur kalian udah cukup, karena di sini tulisannya 20 tahun ke atas ya, karena memang benar kalian juga harus cek trigger warningnya dulu. Kalimat-kalimat yang digunakan di sini terlalu eksplisit, terlalu frontal, vulgar, terus ada kekerasan seksual, pemerkosaan, animal abuse, dan masih banyak lagi. So, cek dulu trigger warningnya dan pastikan cukup umur. Akhir kata untuk buku ini aku kasih bintang 5 karena memang bagus banget, meskipun agak-agak ngeri gitu ya. Covernya menipu banget guys, cantik-cantik gitu loh, tapi isinya tuh bikin kaget. Bagus, bukunya bagus. Kita lanjut ke buku berikutnya, Book Lovers by Emily Henry. Ini tuh adalah buku kedua yang aku baca dari Emily Henry, dan pernah aku review juga bukunya People We Meet on Vacation. Aku lumayan suka sama buku itu, dan gak ada salahnya dong kalau aku expect yang sama untuk buku satu ini gitu loh, karena aku juga denger feedback yang bagus untuk buku ini. Buku ini tuh bercerita tentang Nora Stevens, seorang agen sastra yang sangat hebat dalam pekerjaannya. Orangnya juga sangat perfeksionis dalam hal pekerjaan, hidup, dan bahkan dalam mencari pasangan. Di sisi lain ada Charlie Lastra yang merupakan seorang editor yang sangat berbakat. Apapun yang dia sentuh semuanya sukses menjadi bestseller. Dan keduanya nggak cocok jadi partner kerja. Plot awal itu Nora itu baru aja diputusin sama mantannya. Jadi adiknya Nora menyusulkan agar dia sama Nora bisa ganti suasana dari kota yang ribut ini ke tempat yang lebih relaxing, yaitu adalah Sunshine Falls. Nora mengiyakan dan mereka mulai liburan di sana dengan sejumlah bucket list hal-hal yang harus mereka lakukan di Sunshine Falls itu. Dan di Sunshine Falls ini tempatnya terlalu kecil, jadinya kayak sering banget ketemu orang yang itu-itu aja, orang yang sama, dan somehow Charlie Lastra ada di situ juga. Apa yang lagi dilakukan sama si editor berbakat ini di Sunshine Falls? Jadi trope-nya itu kayak enemy to lovers. Aku jarang banget baca yang begituan ya. So, aku kurang suka sama buku ini guys. Mungkin karena aku berekspektasi terlalu berlebihan, karena awalnya aku suka sama People We Meet on Vacation, dan juga dari review orang lain yang banyak bilang kalau buku ini bagus, dikasih bintang 5, bla 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 bla. Mungkin karena aku ekspektasinya terlalu berlebihan, jadi kayak kecewa gitu. Menurut aku karakter di sini terlalu berpatok
satu arah dan nggak bisa berkembang sesuai dengan emosi yang seharusnya. Alasan terbesar aku kurang suka sama buku ini karena karakternya, aku nggak peduli sama sekali sama karakternya gitu, apa yang mau dia lakuin, apa yang akan terjadi, karena mereka itu kayak enemy gitu. Jadi kayak ada semacam competition yang menurut aku kayak bukan competition, malahan kayak lagi flirting gitu. Terus soal endingnya, seharusnya aku ngerasa senang dengan ending yang kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa pas aku baca endingnya yang harusnya aku senang, aku kayak ngerasa datar banget gitu loh. Kayak okay, I guess bintang 2,7, biasa aja buku ini. Buku selanjutnya yang selesai aku baca adalah Sang Alchemist by Paulo Coelho. Jadi ini adalah buku pertama yang aku selesain secara audiobook, jadi secara dengerin gitu ya. Jadi aku baru kenal sama satu aplikasi yang namanya Storytel, bukan sponsor by Storytel by the way. Dan aku tahu aplikasi ini dari salah satu teman, Kak Lala, dari channelnya Shine a Light. Kalian bisa cek channelnya Kak Lala juga karena dia juga bahas banyak banget buku, konten-kontennya menarik. Nah, ya, jadi aku selesai buku ini di aplikasi Storytel. Buku ini ada di wishlist aku tuh udah lama banget guys, karena banyak banget yang ngebahas, banyak banget yang bilang kalau buku ini bagus, mengubah cara hidup mereka. Penasaran dong. Dan pas aku buka Storytel gitu kan, ada Sang Alchemist, ya udah aku dengerin. Ini ada versi bahasa Indonesianya kan kebetulan. Jadi dia ini tuh bercerita tentang Santiago, seorang gembala yang terus mengalami mimpi yang sama soal harta karun yang ada di Mesir. Dan pas dia tanya ke peramal arti dari mimpi tersebut, si peramal bilang iya, di Mesir itu kayak ada harta karun. Bahkan kalau misalkan kamu dapat harta karun itu, si Santiago ini bakalan kaya banget dan gak bakalan habis walaupun dipakai terus-terusan sampai 7 turunan. Jadi kayak wow banget gitu hartanya. Jadi ya dimulailah perjalanan Santiago ini berkelana untuk mencari harta karun di Mesir. Simple ya, seorang anak muda yang mencari harta karun gitu. Kalau mau dibilang, aku sebenarnya lumayan suka sama awalan ceritanya. Menurut aku menarik gitu, kayak seorang gembala tapi kenapa dia bisa membaca. Menurut aku kayak oh ya menarik gitu kan. Tapi pas aku dengerin kayak di pertengahan ketika dia bertemu dengan karakter-karakter lain, terus ada quotes, menurut aku kurang original gitu loh quotes yang dipakai. Yang aku baca itu by the way yang bahasa Indonesia ya. Salah satu quotes yang paling sering aku dengar berulang kali adalah dimanapun hatimu berada, disitulah hartamu berada. Kira-kira kayak gitu. Itu quotesnya ada di Alkitab guys. Jadi pas aku baca gitu ya, dialog-dialog dengan karakter-karakter ya, aku tuh kayak ngerasa kayak lagi baca fortune cookie yang isinya tuh kayak kejarlah cita-citamu, bla 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 bla. Dan quotes itu berasa familiar gitu loh, kayak pernah dengar nih somewhere gitu. Jadi kayak oke. Terus untuk ending di buku ini, yang pertengahannya dikasih kayak banyak quotes keren, banyak kejadian keren, kayak karakternya ngomong sama matahari, ngomong sama angin, tiba-tiba aja gitu guys. Dan endingnya kayak biasa banget gitu. Aku tuh kayak untung aku belum beli buku ini. Mungkin lagi-lagi karena ekspektasi aku yang terlalu tinggi, banyak yang bilang ini bagus, jadi menurut aku buku ini terlalu overrated sih. Doesn't work for me, I'm sorry. Aku kasih dia bintang 2. Ya, bintang 2 untuk Sang Alchemist by Paulo Coelho. Sorry. So ya, itu adalah pengalaman aku pertama kali selesai bacain buku gitu ya. Bacain, dengerin buku. Untuk buku selanjutnya juga aku dengerin di Storytel yang berjudul The Vanderbickers of 141st Street by Karina Yan Glaser. Aku sempat lihat buku ini juga dibahas sama Kak Steph yang ada di channel Steffi Book Corner. Kalian bisa cek juga channelnya, banyak sekali konten-konten yang menarik membahas soal buku-buku juga. Nah, The Vanderbickers of 141st Street ini bisa dibilang adalah buku yang sangat sweet, heartwarming,
dan simple, middle grade gitu loh. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku berseri, jadi dia tuh sampai sekarang ada 6 buku untuk seri Vanderbickers. Yang 141st Street ini adalah seri pertamanya, buku pertamanya gitu. Buku ini bercerita tentang keluarga Vanderbickers yang sedang packing barang-barang mereka, siap-siap untuk pindahan dari rumah sewa yang hampir mereka tinggali seumur hidup mereka. Jadi alasan mereka pindah ini adalah karena sang pemilik nggak mau lagi memperbaharui kontrak sewa. Nggak ada yang tahu kenapa si pemilik ini nggak mau renew lease mereka. Dan mendadak banget mereka harus pindah pas tahun baru. Mana hanya tinggal hitungan hari aja Natal akan tiba. Yang harusnya menjadi acara tahunan yang menyenangkan, Natal gitu kan, habisin sama keluarga, malah kalang kabut ngurusin pindahan gitu loh. Menyenangkan jadi meresahkan. Kelima, anak-anak Vanderbickers kemudian mencari cara agar Mr. Bitterman, landlord mereka, mau memperbaharui kontrak mereka lagi. Ini adalah sebuah middle grade yang menurut aku well written banget. Aku suka, bukan suka lagi, aku sayang sama semua karakter yang ada di buku ini. Pribadi masing-masing anak itu lucu dan gemesin banget. Kita pikir solusi yang bakalan mereka ajukan atau yang akan mereka lakukan itu bakalan kayak lebih dewasa lah at least. Tapi ya enggak, karena mereka anak-anak, jadi cara mereka solve suatu masalah itu juga lucu gitu. Kayak menurut aku kocak banget dan seru, kita kayak bisa ngelihat dunia lewat kacamata anak-anak kecil ini. Ceritanya sendiri itu nggak kompleks, dia simple. Vanderbickers ini ada 5 anak dan kelima-limanya ini punya porsi masing-masing dibagi rata secara adil. Selain itu mereka juga ada hewan-hewan peliharaan, mereka ada kucing, anjing, sama kelinci ya guys. Itu juga ada partnya masing-masing gitu. Jadi aku tuh pikir, apa karena audiobook jadi aku kurang suka sama buku yang sebelumnya gitu kan. Tapi ternyata enggak guys. Buku kedua yang selesai aku baca ini malahan aku suka banget. Yang tadinya aku cuman dengerin, aku langsung PO untuk beli buku Vanderbickers of 141st Street ini saking sukanya. Walaupun aku udah selesai baca istilahnya gitu kan. Ternyata dengerin audiobook juga bisa bantu kita milah wishlist kita gitu loh. Yang kita kurang suka kita bisa coret, yang ternyata kita suka kita bisa memilih untuk membeli atau enggak. Kayak Vanderbickers ini karena aku suka banget, aku langsung beli gitu. So, kesimpulannya, The Vanderbickers of 141st Street adalah easy 5 star. Aku suka banget sama tema buku kayak gini. Apalagi nilai plusnya karena buku ini adalah buku berseri. Ada 6 buku. Aku nggak tahu kenapa aku ini suka banget koleksi buku-buku yang kayak series gitu. Apa karena susah move on? Ya karena menurut aku kalau kita udah suka sama karakternya gitu ya, kalau punya berseri tentang karakter-karakter itu aku senang aja gitu loh. Plus nilai tambahannya kita juga dapat kepuasan tersendiri pas buku-bukunya itu kayak terpajang di rak buku berseri, karena menurut aku ya cakep aja gitu sih. Recommended banget The Vanderbickers of 141st Street. Menurut aku cocok banget dibaca pas bulan-bulan Natal, dia kayak cozy, heartwarming gitu. Bagus. Oke, kita lanjut ke buku terakhir yang aku baca. Di sini ada Biscuit Barrel by Jacqueline Wilson. Ini buku aku dapet pre-love dan kondisinya masih bagus banget. Aku beli dari Kak Steph juga. Kalian bisa cek link Shopee-nya. Kak Steph itu jualan kayak bookmarks, reading journal, pembatas buku, dan masih banyak lagi. Dan kadang-kadang Kak Steph juga open adoption untuk buku-buku dia. Jadi cek juga store-nya Kak Steph, nanti aku sertain di bawah linknya. Oke, banyak banget yang pertama kali terjadi di video ini ya. Kalau yang ini adalah buku pertama yang aku baca dari Jacqueline Wilson. Ya, jadi buku ini tuh seperti dengan judulnya, Two Hilarious Book in One. Jadi buku ini ada 2 bagian. Jadi di bagian pertama kita akan kenalan sama karakter utama kita, Tim. Dia ini dipaksa sama papanya untuk ikut dengan adventure holiday. Apa itu adventure holiday? Dia itu kayak semacam program untuk anak-anak, kompetisi gitu, kompetisi dalam hal olahraga kayak turun tebing,
mendayung perahu, ya kayak gitu-gitulah. Tapi mereka kayak akan dibagi kelompok terus akan dilombakan gitu. Nah, tim ini anaknya tipe yang lebih suka baca buku di rumah daripada kayak olahraga gitu. Dan jujur aja tim memang gak punya bakat dalam hal olahraga gitu kan. Jadinya bisa kalian rasakan perasaan tim pas papanya paksa agar dia ikut ke adventure holiday itu gitu loh, kayak kesal, marah gitu. Nah, di adventure holiday ini dia itu bertemu dengan teman-teman yang baru di sana. Ada yang mengesalkan, banyak sih yang mengesalkan, tapi akhirnya dia ketemu dengan seorang sahabat baru yang bernama Biscuit. Ya lucu sih namanya Biscuit ya, Biscuit. Yang agak gemuk ini namanya Biscuit. Kira-kira begitu untuk bagian pertama, adventure holiday si tim. Kemudian untuk bagian kedua ini tuh bercerita tentang liburan tim. Kali ini dia mau kayak jalan-jalan di sekitar pantai gitu, dan papanya menyarankan agar tim ini membawa salah satu temannya biar bisa liburan bareng sama keluarganya tim. Makanya si tim ini ngajak Biscuit, sahabat baru yang dia temui di adventure holiday itu. Jadi di liburan ini yang bareng sama Biscuit, mereka punya problem baru, yaitu bertemu dengan dua orang anak laki-laki yang sering banget ngejek mereka dan bully mereka. Jadi kita bakalan mengikuti liburan tim, apakah akan menjadi menyenangkan atau mengerikan gitu istilahnya. Untuk karakter dari buku Biscuit Barrel ini, menurut aku karakter anak-anaknya sangat realistis ya guys. Dan jadinya aku kayak kurang suka. Karena ini buku anak-anak, kenapa nggak di sugar coating gitu loh istilahnya. Harusnya buku anak-anak harus lebih ceria gitu kan. Tapi ini terlalu realistis menurut aku. Tim ini bukan jenis anak-anak yang baik kayak malaikat gitu loh. Dia ada bandelnya juga. Dan di sini juga diceritain secara lengkap gimana perasaan kesalnya sama orang tua tim pas dia lagi maksa dia gitu pergi ke adventure holiday. Gimana cara dia rewel, dan kita juga dikasih tahu pemikiran-pemikiran negatif dari tim ini. Jadi menurut aku si Jack Colin Wilson, si penulis ini kayak enggak berusaha untuk sugar coating sifat anak-anak ini yang ada di buku. Mungkin pas dia lagi tulis buku ini, dia tuh kayak bayangin ya, karakternya kayak gini sifatnya, jadi seharusnya respon atau pemikiran yang dia miliki harusnya kayak gitu. Jadi menurut aku kayak cara dia pikir anak-anak dalam buku ini kayak realistis aja gitu. Oh ya, yang aku suka dari buku ini, dia itu kayak ada ilustrasi gitu loh guys. Nah, terus di sini di part pertama ada tim yang nulis surat gitu kan, dan di bagian kedua dia itu kayak ada nulis diary. Jadi kita juga bisa baca bagian diary maupun surat yang mereka tulis. Jadi menurut aku nilai plusnya di sana, ya lucu gitu ada ilustrasinya. Atau mungkin semua buku Jack Colin Wilson jangan-jangan ada ilustrasi. Aku nggak tahu sih, soalnya ini pertama kali aku baca gitu kan dari pengarang satu ini. Overall aku kurang suka sama buku ini karena menurut aku karakter tim terlalu menyebalkan guys. So ya, aku kasih bintang 2,7 untuk Biscuit Barrel. So ya, itu aja buku-buku yang selesai aku baca di bulan September yang lalu. Ada 2 yang aku kasih bintang 5, dan kayak pengalaman baru gitu loh. Pertama kali baca dari pengarang ini, terus pertama kali ngedengerin audiobook, dan aku ternyata lumayan seneng sama audiobook guys. Kayak lebih cepet selesaiin bukunya dan lebih produktif aja gitu. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. If you do, don't forget to leave a like and also subscribe to this channel kalau kalian mau melihat konten-konten lain seperti ini. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye-bye.